Kalau ada keberatan ya terhadap pemberitaan maupun kerja jurnalistik dalam bentuk lainnya, Undang-Undang 40 sudah memberikan jaminan yang merasa dirugikan punya hak jawab, punya hak tolak, punya hak koreksi. Jadi magistratur dari pers itu adalah etik, penyelesaian etik, bukan dengan penyelesaian sanction, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pemidanaan, tetapi dengan etik. Nah, bagaimanapun kerja-kerja jurnalistik itu adalah menjadi jembatan antara kebutuhan publik dengan pemangku kepentingan. Cukup. Bu Nini tadi sempat mengatakan sampai sekarang belum ada mekanisme perlindungan untuk jurnalis dari negara. Apa yang bisa dilakukan, sejauh mana Dewan Pers bisa mengupayakan itu supaya kita bisa mendapatkan perlindungan? Iya, jadi gini, kita kan dulu pernah mengusulkan undang-undang perlindungan bagi pembela HAM, dan jurnalis itu salah satu pembela HAM, human right defender. Kalian bekerja ini human right defender karena menjalankan prinsip-prinsip demokrasi ya, kepentingan rakyat itu dijembatani oleh kawan-kawan jurnalis gitu ya. Nah, sampai hari ini undang-undang pembela HAM itu kan belum disahkan, dan itu sudah entah berapa lama gitu ya. Dewan Pers sebagai institusi yang diberi mandat untuk memastikan kesejahteraan wartawan, kesejahteraan wartawan itu bukan hanya gaji dan jaminan kesehatan, tetapi juga keselamatan kerja, selama ini hanya dinaungi oleh perusahaan. Padahal keselamatan jurnalis itu adalah tanggung jawab negara. Negara itu ya ada pemerintah, ya ada penegak hukum, ya ada media itu sendiri. Jangan hanya dibebankan pada media. Nah, dalam konteks inilah Dewan Pers sampai akhir masa jabatan saya ini sedang mengupayakan, sedang membentuk tim seperti satuan tugas begitu ya, karena satuan tugas yang ada itu hanya internal Dewan Pers dan teman-teman jurnalis. Jadi KKJ itu Komite Keselamatan Jurnalis itu hanya Dewan Pers dan teman-teman jurnalis begitu ya, organisasi jurnalis. Maka sekarang akan diperluas dengan melibatkan kementerian lembaga. Misalnya yang langsung berhubungan adalah LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita tahu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu mestinya tidak hanya melindungi dalam konteks kasus-kasus tindak pidana dan hanya melindungi manusianya, tapi harusnya juga melindungi alat kerja, karena kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan itu khas, bukan yang dirusak itu bukan hanya manusianya tapi alat kerjanya. Nah, mekanisme perlindungan terhadap alat kerja ini yang kita perlu pastikan di LPSK ada. Jadi satu, kita gandeng LPSK. Ya, ini udah pertemuan ketiga nih. Mudah-mudahan bisa kita pasca Lebaran ini udah bisa kita rasakan hasilnya. Lalu ada Komnas HAM, karena kok di Komnas HAM punya wewenang penyidikan ya, sehingga itu penting. Lalu ada Komnas Perempuan, karena jurnalis perempuan yang 87% tertinggi ya, jumlahnya paling banyak, jumlahnya lebih banyak jurnalis laki-laki, tapi kekerasan yang dialami jurnalis perempuan itu khas. Jadi 87% itu mengalami pelecehan seksual, termasuk di ruang siber. Lalu kemudian kita juga melibatkan Kementerian Hukum dan Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena bentuk kriminalisasi itu potensial juga dilakukan melalui pelaporan ke kepolisian dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Lalu gugatan ganti rugi melalui gugatan perdata. Nah, ini semua adalah mekanisme perlindungan yang sedang kita kuatkan. Bukan berarti nggak ada ya, sama sekali nggak ada, nggak. Dari negara memang belum ada, tapi dari insan pers dan Dewan Pers ada, yaitu setidaknya melalui MOU. Negara yang sudah melakukan itu baru kepolisian. Ya, kepolisian sudah ada dengan Dewan Pers, ada MOU, sehingga
mengurangi intensitas kriminalisasi terhadap kerja-kerja jurnalistik. Yang dikriminalkan bukan hanya jurnalisnya loh, kadang-kadang medianya juga di ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan mekanisme ini selesai sambil menunggu undang-undang pembela HAM.